Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya Ikhwanul Muslimin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Manajemen. Pasca pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi informasi telah memaksa banyak usaha mikro dan kecil menengah untuk beradaptasi, seperti menjual lewat media sosial, memanfaatkan e-wallet, atau melakukan kolaborasi dengan jasa logistik online. Namun, tidak semua usaha mampu bertahan atau berkembang karena berbagai faktor kelayakan. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas terkait studi kelayakan bisnis pada salah satu UMKM di Malang, yaitu Avokara yang menjual terkait alpukat premium. Avokara atau CV Avokara Karya Nusantara merupakan unit usaha mikro yang bergerak di sektor kuliner sehat atau healthy food dan dessert yang berbasis pengolahan komoditas lokal, berlokasi strategis di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Usaha ini didirikan untuk merespons pertumbuhan tren gaya hidup sehat dan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pangan fungsional pasca pandemi. Jenis usaha pada UMKM ini yaitu industri makanan dan minuman siap saji atau food and beverage yang berfokus pada variasi menu healthy bowls dan smoothies yang berbahan dasar pada alpukat premium. Untuk target pasar sendiri yaitu masyarakat urban Kota Malang dengan profil demografis seperti mahasiswa, akademisi dan pekerja produktif yang berusia 18 hingga 35 tahun yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pemenuhan nutrisi praktis. Untuk model bisnis sendiri pada UMKM ini yaitu menerapkan bisnis omnichannel business to consumer atau distribusi produk dilakukan secara terintegrasi melalui gerai fisik yang berbasis pelayanan cepat atau Grab and Go untuk konsumen langsung, serta optimalisasi saluran digital via platform agregator layanan pesan antar daring atau online food delivery. Selanjutnya kita akan membahas analisis kelayakan usaha berdasarkan aspek atau inti dari materi atau kesempatan hari ini, yaitu ada 4 aspek: aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, dan aspek finansial. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan analisis permintaan dan penawaran, pasca pandemi terjadi lonjakan permintaan konsumen terhadap makanan yang berfungsi sebagai imun booster dan makanan pengganti atau meal replacement yang padat gizi. Di sisi penawaran, mayoritas kompetitor di Malang masih menjual alpukat dalam bentuk jus konvensional yang tinggi gula buatan. Avokara sendiri mengisi kekosongan pasar dengan menawarkan olahan alpukat premium, rendah gula, dan dikombinasikan dengan superfood yaitu granola, madu, dan chia seeds. Terkait strategi pemasaran, 4P produk price, place, dan promotion secara positioning, Avokara berhasil menanamkan citra produk sebagai alpukat siap saji terbaik di Kota Malang. Menggunakan digital marketing agresif di media sosial dengan visual estetis, produk ini mampu memberikan harga premiumnya di kisaran 22.000 hingga 35.000 di mata konsumen. Kesimpulan aspek pasar untuk aspek pertama ini yaitu sangat layak di mana pangsa pasar atau market share masih sangat terbuka luas pada ceruk pasar kuliner sehat kelas menengah di Kota Malang. Menuju aspek yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Terkait lokasi dan tata letak atau layout, lokasi gerai sangat dekat dengan beberapa universitas besar seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan juga Politeknik Negeri Malang. Layout dapur dirancang dengan asas efisiensi pergerakan atau pembagian zona bersih untuk pengupasan, zona blender, dan zona topping demi mengejar serving time di bawah 3 menit per porsi. Teknologi yang digunakan yaitu Avokara memasukkan teknologi blender industrial berkecepatan tinggi atau heavy duty commercial blender untuk menghasilkan tekstur smoothies yang lembut tanpa merusak nutrisi buah. Untuk mengatasi sifat alami alpukat yang mudah teroksidasi berupa menjadi coklat, usaha ini menerapkan metode penanganan teknis menggunakan air perasan lemon atau asam sitrat organik alami. Pencatatan transaksi sepenuhnya menggunakan sistem POS atau point of sales yang berbasis cloud atau maju atau moka. Kesimpulan pada aspek teknis dan teknologi ini sangat dikatakan layak, di mana proses produksi telah terstandarisasi dan rantai pasok bahan baku pendek atau lokasi dari petani lokal Malang Raya dan memanfaatkan teknologi yang sudah tepat guna dan berjalan optimal. Untuk aspek yang ketiga yaitu sumber daya manusia di mana struktur organisasi menggunakan struktur organisasi yang ramping yang terdiri dari owner atau manajer utama,
yaitu mengatur keuangan dan kemitraan petani. Kemudian ada bagian pemasaran dan kreatif yang terdiri dari 3 orang. Kemudian ada yaitu crew outlet, operasional, dapur, dan kasir. Kemudian terkait standarisasi kerja, di mana setiap kru diwajibkan melalui pelatihan ketat mengenai SOP higienitas pangan atau food handling, kemudian ada ketepatan menimbang gramasi buah, dan pelayanan pelanggan atau hospitality. Pengupahan dilakukan di atas rata-rata UMKM sejenis di Malang, ditambah dengan insentif berbasis target penjualan harian. Untuk kesimpulan pada aspek SDM ini dikatakan layak, di mana struktur yang ramping membuat biaya operasional gaji terkendali, namun diperlukan perhatian ekstra pada mitigasi perputaran atau turnover karyawan operasional. Pada aspek terakhir yaitu aspek finansial. Pada aspek finansial ini terkait struktur modal dan biaya, di mana modal awal bersumber dari simpanan mandiri para pendiri tanpa utang bank yang memiliki risiko tinggi. Komponen biaya terbesar dialokasikan pada sewa tempat dan alat produksi utama. Terkait analisis kelayakan finansial, di mana yang pertama ada HPP, harga pokok penjualan, berada di angka kisaran 40% dari harga jual, dan menghasilkan margin kotor yang tebal sebesar 60%. Kemudian pada volume penjualan efektif, dengan rata-rata penjualan harian mencapai 60 porsi, di mana omset yang dihasilkan mampu menutup biaya tetap seperti sewa tempat, listrik, dan gaji secara konsisten setiap bulan. Kemudian pada payback period atau PP, berdasarkan tren arus kas real saat ini, modal awal diproyeksikan kembali penuh atau break even dalam waktu 8 hingga 9 bulan. Kesimpulan pada aspek finansial dikatakan layak, di mana perputaran kas bersifat harian atau cash business yang meminimalkan risiko piutang tak terdaki, serta menghasilkan net present value yang positif berdasarkan proyeksi tahunan. Selanjutnya yaitu adaptasi UMKM Avokara pasca pandemi dan era digital, di mana Avokara mengintegrasikan 3 pilar digitalisasi utama untuk bertahan dan tumbuh di era landscape bisnis baru, di mana yang pertama ada penerapan transaksi cashless atau e-wallet guna mengakomodasi perilaku higienis dan kepraktisan generasi muda pasca pandemi, di mana gerai menyediakan metode pembayaran QRIS terintegrasi bisa lewat GoPay, ShopeePay, OVO maupun Dana. Dan saat ini lebih dari 78% total transaksi harian masuk secara non-tunai, yang juga memperkecil risiko selisih kas di outlet. Pada optimalisasi logistik online, Avokara tidak hanya mengandalkan konsumen yang datang langsung. Usaha ini bermitra penuh dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk menjaga kualitas produk dingin agar tidak mencair selama pengiriman oleh ojek online. Avokara beradaptasi menggunakan kemasan paper bowl tebal yang dilapisi plastik, pelindung tambahan, serta opsi kantong isolasi thermal. Kemudian pada komponen ketiga yaitu pemasaran berbasis konten melalui TikTok dan Instagram. Avokara menyadari bahwa konsumen pasca pandemi menghabiskan waktu lebih banyak di layar ponsel. UMKM ini aktif membuat konten edukasi kesehatan seperti kenapa lemak alpukat bagus untuk diet daripada sekedar jualan keras atau hard selling. Kesimpulan akhir pada studi kelayakan bisnis pada salah satu UMKM ini, berdasarkan seluruh analisis aspek sebelumnya, bisnis Avokara dinyatakan sangat layak untuk dikembangkan, di mana bisnis ini berhasil mengkombin potensi komoditas pertanian lokal, Kota Malang atau Malang Raya dengan tren gaya hidup sehat pasca pandemi melalui pemanfaatan ekosistem digital secara tepat. Untuk saran perbaikan berdasarkan hasil pengamatan yaitu yang pertama pada aspek pasar terkait mitigasi resiko pasokan musiman, di mana buah alpukat memiliki masa panen raya dan masa paceklik yang mempengaruhi harga pasar, maka disarankan kepada manajemen Avokara untuk segera mengikat kelompok tani lokal di daerah Pujon maupun Dau dengan kontrak pembelian tetap atau forward kontrak agar mendapatkan stabilitas harga dan jaminan pasokan sepanjang tahun. Pada aspek teknis terkait inovasi pengemasan, mengingat penjualan online via ojek online berkontribusi hampir 40% dari total omset, Avokara disarankan untuk mengadopsi teknologi vacuum sealing atau menyediakan opsi ice scale pack mini gratis pada kemasan guna memastikan produk tetap berada dalam suhu optimal sampai di tangan konsumen yang jaraknya jauh. Yang terakhir yaitu pada aspek finansial terkait sistem inventaris otomatis, di mana sinkronisasi antara sistem pos kasir dengan pengurangan stok bahan baku di gudang atau real time inventory harus diperketat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran bahan baku premium terkait daging buah alpukat oleh oknum karyawan pada gerai. Demikian paparan mengenai studi kelayakan bisnis Avokara berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan dari aspek pasar, teknis, SDM hingga finansial. Saya menemukan bahwa proyek bisnis ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi dan siap untuk diimplementasikan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.